bahwa kita hanya bisa mengenali dunia dengan cara kita mengalami langsung ya, direct realism. Eh, ya mungkin kita juga bisa bisa apa namanya mengalami hal seperti itu tanpa ada pertentangan antara satu orang dengan orang lain karena mengalami hal yang serupa ya seperti tadi ada yang disebut dengan primary quality ya. Jadi misalnya mengenai bentuk persegi persegi panjang, segitiga itu kan tidak ada pernah ada pertentangan gitu ya. Jadi kalau orang mengatakan bahwa itu persegi atau persegi panjang, mungkin semua orang bisa menangkap hal yang sama dari pengalaman langsung. Tetapi ternyata di dunia ini tidak sepenuhnya bisa dialami langsung dengan menghasilkan persepsi yang sama gitu. Misalnya seperti warna gitu. Seperti warna ternyata warna yang sama bisa dimaknai atau ditafsirkan berbeda oleh setiap orang gitu. Jadi, nah banyak hal juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi berarti kita menyadari bahwa di dunia ini memang ada yang bersifat seperti yang disebut tadi ada primary quality, ada secondary quality. Ya, jadi ada yang menimbulkan persepsi berbeda untuk hal yang sama. Nah, disitulah maka muncul pandangan-pandangan bukan bukan apa namanya tidak semua hal kita bisa pahami dengan pengalaman langsung atau dengan direct realism. Jadi mungkin ada yang eh, perlu penafsiran tersendiri ya, sehingga di situ muncullah indirect realism. Nah, kemudian yang lebih ekstrim lagi, sebenarnya apa yang kita pahami itu adalah pikiran kita gitu. Jadi itu lebih ekstrim lagi. Jadi artinya ada orang yang tidak mengakui direct realism ya maupun indirect realism. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam pemikiran yang idealisme gitu, bahwa apa yang kita pahami mengenai dunia sebenarnya semuanya atau seluruhnya itu tergantung pada pikiran kita sebenarnya. Itu hanya penafsiran kita atau pikiran kita saja gitu. Nah, jadi ini ketiga pandangan ini menurut saya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar sepenuhnya. Jadi semuanya juga mengandung kebenaran dan orang yang mungkin memunculkan pertama kali juga berdasarkan bukti-bukti yang dia miliki ya. Mungkin juga dengan mengabaikan bukti lain ya, sehingga mungkin cenderung ke direct realism, ada yang cenderung ke indirect, kemudian ada yang cenderung ke idealism. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu orang ternyata tidak puas dengan hanya kita memiliki tiga pilihan, terus memberikan lagi pilihan yang lain, yaitu yang kita kenal sebagai transcendental idealism gitu. Jadi si Immanuel Kant ini dia menyadari bahwa ada hal yang bisa dipahami secara langsung, ya ada yang secara tidak langsung, tapi juga ada yang memerlukan pemikiran gitu. Nah, jadi semua itu sebenarnya tidak ada yang salah menurut Immanuel Kant, sehingga dia merangkumnya di dalam satu pandangan baru yang disebut dengan transcendental idealism. Nah, transcendental idealism ini proses-proses untuk mengenali dunia itu menurut Immanuel Kant diawali dari pengamatan manusia terhadap fenomena itu ya, terhadap fenomena. Sehingga Immanuel Kant itu dia mengajukan beberapa istilah di situ kan ada fenomena ya, yaitu sesuatu yang kita bisa tangkap secara perseptual misalnya ya, fenomena. Kemudian ada di sisi lain itu ada nomena ya, pertentangannya. Jadi ada sesuatu yang kita dapatkan melalui proses berpikir gitu, nomena itu. Jadi ada
pemahaman manusia mengenai dunia, tetapi didapat melalui proses inferensi atau proses berpikir. Nah, itu nomena. Nah, tetapi menurut Immanuel Kant bahwa awalnya kita mengenali dunia ini mungkin dari proses-proses pengamatan kita terhadap fenomena. Kemudian nanti ada proses yang menjembatani untuk sampai ke nomena yang disebut dengan proses transenden gitu. Jadi proses transenden itu di situ adalah suatu proses yang menurut saya sih itu yang bersifat menjembatani dari fenomena ke nomena. Nah, kalau saya memahami proses penelitian yang kita lakukan sebenarnya mungkin itu basis filosofinya itu lebih dekat terhadap pandangan Immanuel Kant ini, ya. Jadi kita misalnya memulai dari suatu apa namanya pengumpulan data, ya. Nah, data-data itu kan kita dapatkan secara perseptual, ya. Jadi kita misalnya melakukan pengamatan, memberikan tes, melakukan wawancara. Nah, itu semua kan perseptual, ya. Perseptual. Kemudian kita kumpulkan, kemudian kita analisis. Nah, di dalam pandangan Immanuel Kant itu proses analisis yang kita lakukan terhadap fenomena itu kan akan menghasilkan eh, objek-objek transenden gitu. Jadi di situ kan ada kesimpulan-kesimpulan hasil inferensi ya terhadap fenomena gitu. Jadi kalau kita meneliti itu kan nanti kita akan menghasilkan semacam kesimpulan atau temuan sementara yang kita sebut biasanya di dalam filsafat itu eh, premis-premis gitu ya. Jadi kita menghasilkan premis satu, premis dua, premis tiga. Jadi dari suatu analisis misalnya terhadap data hasil penelitian pertama kita menghasilkan satu temuan ya kita sebut sebagai premis satu. Nanti ada data lain kita analisis menghasilkan premis dua. Ada data lain lagi menghasilkan premis tiga. Nah, premis-premis ini kemudian dianalisis lebih lanjut ya sehingga menghasilkan temuan. Nah, itulah proses transenden itu seperti itu. Jadi dari dunia fenomena, kemudian ada proses transenden, kemudian masuk ke dunia nomena. Nah, sebenarnya kan pada akhirnya yang kita bicarakan itu adalah proposisi-proposisi yang dihasilkan dari proses tadi. Dan itu sudah masuk ke dalam dunia idealisme gitu ya. Jadi prosesnya itu memang proses menggunakan inferensi yang terlepas dari konteks asalnya gitu. Jadi sudah dalam bentuk proposisi-proposisi yang bersifat umum, misalnya seperti itu ya, yang sudah terlepas daripada apa namanya dari realitasnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, maka di sini sebenarnya ada memunculkan banyak problem gitu di dalam penelitian itu. Ada banyak problem ya, karena apa? Karena perseptual itu tadi juga bersifat diseptif. Nah, itu salah satunya kan. Jadi diseptif itu kan menipu ya, menipu. Jadi apa yang kita lihat belum tentu yang sebenarnya itu seperti yang kita lihat gitu. Ya tadi dicontohkan tongkat itu seperti bengkok gitu ya. Tapi kan bukan berarti bengkok gitu. Jadi kalau terlihat bengkok itu belum tentu bengkok. Jadi misalnya kita melihat fata morgana kayak gitu atau melihat di kejauhan ada air, kan belum tentu air gitu. Jadi jadi apa yang kita lihat itu belum tentu yang sebenarnya seperti itu. Nah, inilah problem-problem di dalam penelitian ya. Di dalam penelitian. Nah, kita berarti kan sebagai seorang peneliti harus bisa memastikan bahwa data yang kita miliki itu terlepas dari unsur diseptif tadi gitu. Jadi jadi kita harus memastikan bahwa data yang kita gunakan itu data yang merepresentatif terhadap realitasnya gitu. Jadi bukan seperti tadi, ini tongkat bengkok, padahal sebenarnya faktanya lurus gitu. Jadi ini air ya, atau kita mengatakan bahwa di sana ada air. Nah, itu kan tafsiran kita sebenarnya, itu kan ilusi ya.
ilusi. Jadi nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus memastikan bahwa yang kita gunakan itu adalah sesuai dengan faktanya. Nah, itu yang sebelumnya kita sudah pernah bahas. Di situ harus memenuhi prinsip kebenaran korespondensi gitu. Jadi si data-data itu yang pertama ya kita pastikan bahwa data itu memenuhi prinsip kebenaran korespondensi atau dia representatif terhadap realitasnya gitu. Itu harus dipastikan. Jadi tidak ada unsur diseptif yang terjadi terhadap data-data kita. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti proses selanjutnya kan kita akan melakukan analisis yang menghasilkan premis-premis. Itu premis-premis itu dihasilkan dari suatu proses sintesis sebenarnya kan. Karena data itu kan banyak. Misalnya kan kita memberikan tes kepada anak, mungkin bukan satu orang, ada beberapa gitu ya. Terus kita wawancara juga beberapa anak. Nah, tapi kan kita menghasilkan premis itu mungkin satu pernyataan gitu. Nah, ketika kita menghasilkan satu pernyataan, berarti kan kita itu mensintesis di situ ya. Nah, yang kita sintesis itu dasarnya adalah dari data-data yang bersifat a posteriori, ya, yang bersifat langsung kita dapatkan dari lapangan. Nah, sehingga di situ ada yang disebut dengan sintesis a posteriori gitu. Jadi sintesis a posteriori itu menghasilkan premis ya, sintesis a posteriori. Jadi kita dari data itu setelah dianalisis oleh kita, nanti ada data satu, data dua, data tiga. Jadi ada sekumpulan data kita menghasilkan apa gitu. Nah itu ada eh, pernyataan yang singkat yang dihasilkan dari sejumlah data. Akhirnya kita melakukan sintesis a posteriori. Nah kemudian hasil sintesis a posteriori ini menghasilkan premis tadi, premis satu ya. Nanti ada proses yang sama menghasilkan premis dua gitu. Jadi nanti premis-premis ini ketika dianalisis lebih lanjut, nanti kan dalam disertasi kita akan terjadi seperti itu. Jadi temuan pertama, temuan kedua, kemudian dianalisis lebih lanjut, pada akhirnya kita bisa menghasilkan temuan gitu, temuan penelitian yang berkaitan dengan pertanyaan tertentu misalnya ya. Nah, itu di situ ada yang disebut dengan sintesis a priori. Oh, enggak? Oh, enggak? Ya, maaf ya. Jadi saya ini harus mempersiapkan bahan laporan ke Pak Rektor hasil ini kemarin apa itu calon-calon pejabat UPI. Kan di UPI itu kalau mau jadi pejabat harus diuji dulu. Saya kebetulan ditugasi untuk menguji mereka ya calonnya ada 60 lebih gitu ya. Ini perlu waktu 5 hari untuk mengujinya. Luar biasa karena untuk satu jabatan itu kadang-kadang ada yang lebih dari 5 orang pelamarnya. Ya, jadi ternyata kan orang-orang tuh pada seneng jadi pejabat. Ya, ya. Jadi ada yang lebih dari 5 sehingga luar biasa banyaknya. Lumayan capek juga gitu. Dan ini hasilnya juga setumpuk besar ya. Saya harus tanda tangan semua. Ya, jadi ini kita makanya kuliah ini harus cepat karena saya sebentar lagi harus ketemu rektor ya, menyampaikan hasil tesnya. Walaupun sebenarnya nanti yang menentukan kan ya terserah rektor gitu. Jadi ini hanya satu pertimbangan saja dari penguji itu ya. Eh, saya kira seperti itu ya. Nah,
Jadi nanti ada istilah-istilah yang disebut tadi sintesis a posteriori, kemudian ada sintesis a priori. Jadi dari premis satu, premis 2, premis 3 itu kan sudah dalam bentuk a priori knowledge sebenarnya kan. Karena dia sudah bukan sudah terlepas dari konteksnya. Jadi yang dibicarakan itu kan hanya berupa proposisi aja, kalimat gitu. Jadi oh dengan diberikan ini maka anak begini gitu kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kalimat-kalimat yang sudah terlepas dari konteksnya. Nah, ketika itu dianalisis lebih lanjut, menghasilkan semacam sintesis lagi gitu ya. Sintesis a priori tapi sintesis a priori. Nah, nanti ada saatnya kita juga melakukan analisis a priori gitu. Jadi hal-hal yang sudah ada di dalam pernyataan-pernyataan general itu kadang-kadang kita analisis ulang di apalagi apa istilahnya dianalisis ya dilihat secara lebih detail lagi. Nah itu kita kadang-kadang memerlukan analisis a priori gitu. Jadi analisis itu kan mengurai ulang ya. Jadi kalau ada sebuah pernyataan, katakanlah definisi kalau dalam matematik kan definisi itu kan sebenarnya bentuk a priori knowledge ya. Jadi pengetahuan yang bersifat a priori sudah lepas dari konteksnya itu pernyataan yang bersifat general. Nah, tapi kadang-kadang oleh kita dianalisis ulang apa yang ada di dalamnya. Nah, itu namanya analisis a priori. Jadi, proses-proses transendental itu kira-kira seperti itu. Jadi, diawali dari sintesis a posteriori, kemudian nanti ada analisis, ada sintesis a priori, sehingga menghasilkan temuan penelitian gitu. Nah, temuan penelitian itu ya bersifat a priori knowledge gitu, bersifat a priori knowledge. Jadi dia sudah terlepas dari konteksnya. Sifatnya merupakan pernyataan yang berbentuk umum ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bab ini sebenarnya memberikan gambaran pada kita semua pandangan itu menurut saya ada unsur kebenarannya gitu kan. Tetapi masing-masing memiliki kelemahannya gitu kan. Jadi tidak semua hal bisa kita jelaskan atau bisa kita dapatkan dengan bersandar pada direct realism gitu. Karena faktanya yang namanya realitas atau being itu kan tidak semua tertangkap secara perseptual gitu. Being itu. Karena being itu ada yang bersifat material, bisa terlihat, bendanya ada, bisa dipegang ya, ada bentuknya kayak gitu. Tapi kan yang namanya benda, sesuatu yang ada itu kan tidak semua terlihat. Ya benar nggak? Ya, tidak semua terlihat ya. Seperti pikiran misalnya. Nah, tapi kan kita yakin bahwa pikiran itu ada gitu. Jadi ketika manusia masih hidup, eh, manusia kita yakini berpikir, nah pikirannya kan ada gitu ya. Proses berpikir itu ada. Nah, tapi bagaimana kita melihatnya secara langsung? Melihat anak berpikir misalnya secara langsung kan nggak bisa. Jadi mau tidak mau memang harus ada yang kita pahami atau baru bisa kita pahami dengan cara yang lain gitu. Ya kan melalui proses-proses inferensi. Kita mungkin hanya melihat tanda-tandanya gitu, melihat apa istilahnya ya, ciri-cirinya. Kemudian berdasarkan ciri-ciri itu kita melakukan analisis atau melakukan sintesis ya tadi seperti tadi. Kita dapatkan data-datanya, kemudian kita lakukan sintesis, kemudian kita dapatkan gitu kesimpulannya. Nah, kira-kira seperti itu kan. Jadi betul direct realism itu dalam hal tertentu bisa. Dan indirect realism juga dalam hal tertentu benar gitu kan, karena tidak semua hal bisa dilihat secara direct ya. Ada yang kita pahami melalui proses ya secara tidak langsung ya, seperti berpikir ya, gimana kita memahami orang berpikir ya. Kan, ya, dengan melihat tidak bisa, dengan mendengar tidak bisa kan, tapi pasti harus ada cara lain gitu. Nah itu menurut saya pandangan-pandangan itu dalam hal tertentu benar, dalam hal tertentu mungkin tidak bisa digunakan gitu. Nah, sehingga menurut saya munculnya Immanuel Kant dengan transcendental idealism itu
ada semacam menghubungkan gitu ya. Jadi semua digunakan sehingga dia sebut sebagai transcendental idealism. Jadi realismenya juga masuk ya, ya, indirectnya masuk, tapi idealismenya juga ya berpikir dari keluar dari konteks atau lepas dari konteksnya juga dilakukan gitu. Sehingga manusia pada akhirnya bisa memahami dunia ini dengan lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itulah yang kita lakukan nanti di dalam disertasi kita. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada ya nggak apa-apa ya. Ini anggap sudah jelas ya. Karena memang ini tidak terlalu sulit juga ya. Jadi nanti kita ketemu lagi bab 8 mungkin setelah Lebaran ya. Ya, Prof. Ya, setelah Lebaran. Nah, jadi bab kita itu kan sudah setengahnya belum. 7 dari Sudah 14. bagian dua ya yang sekarang ini, Pak. Iya, iya. Jadi artinya kan semuanya 14 bab ya. Jadi kita sudah Tujuh, setengah. tujuh lagi berarti. Masih 7 lagi. Mungkin atau satu satu bab lagi gitu ya kira-kira. Nanti aja lah setelah Lebaran mungkin coba disiapkan hasil refleksi dari 7 bab pertama ini ya di ditulis ya 5 sampai 7 halaman kayak gitulah. Singkat saja. Itu sebagai bahan apa istilahnya? Nanti dikumpulkan kepada salah seorang dikirim ke saya gitu. Eh sebagai tengah semesternya gitu. Supaya supaya tidak lupa ya dari awal gitu sampai bab 7 itu eh, tidak lupa apa sih intisarinya dari masing-masing bab itu kemudian Anda refleksikan ke dalam bisa ke dalam pembelajaran ya, atau ke dalam penelitian silakan saja. Direfleksikan pemahaman Anda itu dengan ilustrasinya itu dalam penelitian atau pembelajaran. Tapi tidak lebih dari 7 halaman ya. Atau mungkin cukup 5 halaman saja udah ya. Baik, Prof. Iya, 5 halaman saja. Nggak usah panjang-panjang. Nah, kira-kira itu sebagai anggaplah itu tengah semester ya. Ya, anggap tengah semester. Maksud saya sih supaya Anda kembali lagi memikirkan apa yang sudah gitu. Saya kira itu saja ya. Jadi tidak harus dikirim sebelum Lebaran, nanti aja setelah Lebaran. Ya, nanti gitu ya. Mungkin di pertemuan yang berikutnya. Ya, saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima wabarakatuh. kasih, Prof. Ya, Terima kasih, Prof. sama-sama. Nanti kita masuk lagi sesuai ini aja lah. Kalender akademiknya seperti Yes. apa. Baik, Ya. Prof. Baik, Prof. Kan minggu depan kita sudah nggak ada kuliah kan? Iya, Ya, lebaran Iya, dulu. Lebaran. Sekarang dulu ya. Minggu depannya lagi mungkin, Prof. Ini sudah pada mudik semua atau gimana? Sudah, Sudah, Prof. Yang Prof. satu enggak ya. Ada yang di Bandung? Pak Supriyadi itu enggak tuh. Nah, Pak Supriyadi. oh, kenapa? Belum balik, Prof. Masih Oh, ada belum. satu mata kuliah lagi yang offline, Prof. Oke. Ya udah gitu aja. Ya, Assalamualaikum. Ya, Prof. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.